Baik, yang pertama kita lihat nomor, kemudian nama karyawan. Di sini hanya saya beri 30 karyawan hanya untuk contoh. Kemudian jabatannya, ya. Dan kemudian job score. Apa itu job score? Job score itu adalah bobot dari setiap jabatan. Jadi setiap jabatan itu dibedakan dari bebannya. Nah, bagaimana mengukur beban jabatan itu menggunakan evaluasi jabatan, dan itu ada berbagai cara. Salah satu contoh yang nanti bisa saya buatkan videonya adalah dengan menggunakan evaluasi jabatan. Oke, nah ini job score-nya, ini menunjukkan beratnya jabatan itu, bobot dari jabatan itu, beban dari jabatan itu, makin ke bawah makin mudah ya, makin mudah pekerjaannya. Oke. Nah, kembali ke teori remunerasi ya, teori reward, itu kita fokus ke pengalaman dulu. Nah, yang berwarna pink ini pengalaman. Ini kita contohkan Pak Jarod Winarno ini pengalamannya sebagai CTO 2 tahun, dia sekarang menjabat di CTO. Tapi dia sudah 2 tahun di CTO itu. Kemudian di software and web development 3 tahun, ini ada skornya. Bagaimana cara menghitung skornya? Berarti 2 kali job score CTO. Ya. Kemudian dia 3 tahun menjabat sebagai Head of Software and Web Development. Berarti 3 kali Head of Software and Development. Jadi 3 kali 1440. Maaf. Ketemunya 4, 320. Kemudian beliau berada 3 tahun di Head of Social Media. Nah, social media ini 1340 job score-nya, jadi 1340. Ini mesti ke bawah-bawah gini. Dikalikan 1340 dikalikan Head of Social Media ya tadi. Ya, dikalikan 3, ketemunya ini. Dan seterusnya. Jadi ini 3 tahun kali UX researcher yang ada di bawah ya, skornya. Nah, kemudian semua skor ini di total. Skor ini semuanya di total, maka total pengalamannya adalah 16.472. Nah, ini menjadi, kalau ini dimasukkan langsung di dalam penghitungan gaji ini, pengalamannya jadi dominan banget, jadi gede banget skornya. Oleh karena itu, skor pengalaman ini kemudian dikurangi 1 digit, atau dalam hal ini dibagi 10 ya rumusnya. Kemudian ketemulah motif total pengalaman. Ya. Nah, ini kita lompati dulu persen pengalaman. Sekarang kita masuk ke pendidikan. Nah, di pendidikan ini Anda harus membuat rumus seperti ini. Misalnya S3 itu 700, S2 500, S1 300. Itu kembali ke HRD yang menentukan, kemudian disetujui oleh manajemen scoringnya ini. Jadi tidak harus seperti ini. Saya juga mengharapkan dalam tugas Anda nanti tidak sama dengan ini ya, dibedakan. Nah, kemudian tinggal dimasukkan skornya ya. Untuk Pak Jarod Winarno ini skor S3, jadi skornya 700. Nah, sekarang kita bahas persen pengalaman. Sebagaimana sudah dibahas di dalam teori reward system itu, pendidikan dan pengalaman itu kita beri persentase 50%, sedangkan jabatan kita beri persentase 50%. Nah, 50% pendidikan dan pengalaman itu masing-masing mau diberi berapa? Bisa 25-25 kalau Anda menganggap sama pentingnya, bisa 30-10, 30-20, pengalaman 30, pendidikan 20, kalau Anda menganggap pengalaman lebih penting, atau sebaliknya gitu ya. Nah, jadi dalam contoh ini, dan Anda tidak harus mengikuti contoh ini ya, itu persen pengalaman itu
dibuat 25%. Sedangkan pendidikan juga 25%. Nah, sehingga 25% dari modif pengalaman itu adalah 411,8, 25% dari skor pendidikan itu adalah 175. Sehingga total pendidikan dan pengalaman ini adalah 586. Nah, sekarang Anda akan membuat grade, ya. Nah, membuat grade ini caranya adalah dengan Anda bikin range, ya. Range skor pendidikan dan pengalaman ini mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi dikurangi yang terendah, kemudian dibagi 5. Misalnya grade-nya 5, Anda boleh bikin grade 6, grade 4, grade-nya ada 20 boleh, grade-nya ada 10 boleh. Dan kalau bisa ya jangan nyontek ini, Anda harus bikin grade sendiri ya. Nah, untuk grade Anda ini nanti juga Anda buat range seperti ini. Kemudian dari sini Anda tetapkan nanti gaji pokok. Jadi grade ini sebetulnya isinya adalah gaji pokok. Tapi skornya ini nanti ya. Ini nanti Anda lihat-lihat dulu lah kira-kira pantas-pantasnya. Ini harus Anda rubah-rubah juga nanti dipantas-pantaskan. Kita kenapa harus pantas-pantas nanti kita lihat ya. Balik ke sini berarti kalau sudah ada range tadi berarti Jarod Pinarno dengan skor sekian ini grade-nya adalah masuk grade 1. Itu kalau 1 adalah grade tertinggi. Kalau 1 grade terendah ya terbalik. Kalau grade-nya ada 5, maka grade tertinggi adalah 5, maka di sini grade-nya tulisannya 5. Oke ya. Nah, sekarang sudah ditetapkan tadi ya dalam contoh bahwa grade 1 itu gaji pokoknya 20 juta. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung tunjangan jabatan? Menghitung tunjangan jabatan ini sangat simpel, yaitu tadi ya, job score ini tadi kan diberi bobot 50%, sehingga skor persen job score-nya adalah 1358 ya, itu dikalikan, monggo terserah mau dikalikan berapa. Dalam hal ini kita kalikan 25.000. Sehingga ketemulah tunjangan jabatannya adalah 33.950.000. Lalu take home-nya berapa? Take home-nya adalah gaji pokok dalam grade yaitu 20 juta ditambah 33.950.000 ketemu 53.950.000. Ini adalah gajinya dari Bapak Jarod Eko Wirnano. Lah kita kembali ke sini kalau ini kegedean banget ya kan? Kalau ini kegedean banget, maka grade skornya ini kita kurangi. Mungkin grade-nya tidak 20 juta. Atau pilihan yang kedua adalah pengalinya ini yang kita kurangi. Bukan kali 25.000, tapi kali berapa. Ya, misalnya kita kalikan 15.000 gitu. Maka ketemunya adalah tunjangan jabatannya kok kayak gini. Sebentar. Oh, kok malah 155. 15.000 ya. Tunjangan jabatannya adalah 20 juta. Gitu. Nah, atau ininya bisa kita kurangi ya. Ininya bukan 20.000 tapi misalnya untuk grade-nya ini misalnya yang grade 1 kita buat 15.000 gitu ya. Nah, ini Anda harus utak-utik seperti ini agar pantas ya. Ini berarti ini 10.000, nanti ini 15 ini 10.000, ini 10 juta, ini 5 juta. Dan ini juga tidak harus bedanya 5 juta juga tidak harus ya, tetapi usahakanlah bedanya itu konsisten gitu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini tinggal kita ubah-ubah sesuka kita ya. Sampai take home-nya itu pas mendekati take home yang mereka terima sekarang ini. Mengapa? Ini ada masalah ya. Kalau kemudian ininya naiknya terlalu tinggi, maka beban kenaikan gaji itu menjadi berat banget per bulannya kan. Karena itu usahakan sedekat mungkin dengan gaji
sekarang. Sehingga perubahan gaji itu tidak terlalu mencolok. Paling naik berapa puluh ribu gitu. Itu aja udah berat banget kalau karyawannya banyak kan. Nah, juga repotnya Anda itu tidak boleh menurunkan gaji. Sehingga Anda kalau kemudian perhitungan yang baru itu lebih rendah dari gaji lama, Anda tidak boleh mengurangi. Tetapi kalau perhitungan baru itu lebih tinggi dari gaji lama, Anda harus nambah. Sehingga ini menjadi beban lagi kan. Karena itu usahakanlah lebih baik kenaikannya sedikit, yang turun tidak turun gitu. Biar aja nanti turunnya jauh nggak apa-apa, tapi tidak turun kan. Jadi mereka tidak kecewa. Tapi yang naik, usahakanlah naiknya sedikit. Jadi Anda main utek-uteknya itu, baik itu di grade maupun di pengali yang ini 15.000, mau 20, apa mau 13, atau mau 12.300 nih, di utak-utek sampai nanti kan Anda hitung nih, total take home pay-nya kan dihitung di bawah sono kan. Nah itu kemudian Anda bandingkan dengan total biaya gaji sebulan saat ini, ya, total biaya. Nah, ini bisa juga Anda masukkan di sini. Ini saya tambahi ya. Nanti Anda bekerja pakai ini aja, pakai. Nah ini Anda masukkan gaji sekarang, gaji sekarang. Nah ini lalu bisa Anda banding-bandingkan gitu, Anda bandingkan. Tapi ini take home pay ini di total di bawah, gaji sekarang di total di bawah, kemudian Anda tinggal ngubah-ubah ininya supaya yang di bawah itu naiknya nggak begitu besar. Walaupun ingat ada masalah tadi, yang turun tidak boleh turun, tadi hitung-hitungannya agak ruwet di Excel-nya, tapi nggak terlalu ruwet banget sih ya. Oke, sampai di sini akhirnya ketemu take home pay dan ketemu tunjangan jabatannya, tunjangan grade-nya ya, udah ketemu. Oke, sampai di sini kita beres dengan gaji. Sekarang kita akan membahas tentang motivator ya, motivator atau kalau ini tadi tunjangan jabat maaf, aduh kenapa nih nggak mau digeser, aduh ya Allah. Nah, grade tadi kan gaji pokok, ini zona aman nih ya, zona aman. Kemudian tunjangan jabatan ini semi aman. Karena apa? Anda bisa dengan model penggajian seperti ini, Anda bisa menurunkan jabatan seseorang, otomatis menurunkan take home pay. Jadi kalau Pak Jarod Winarno ini sudah tidak mampu lagi menduduki jabatannya, kita bisa tawarkan, Pak Jarod sudah sepuh, sudah kemampuannya sudah kurang, kami tidak ingin memberhentikan Pak Jarod dan mengganti dengan orang lain, tapi kami akan menurunkan Pak Jarod. Kemudian Bapak akan kembali ke Head of Software and Web Development, gitu kan? Nah, Pak Jarod tapi grade-nya, tunjangan jabatannya tetap, fasilitasnya tetap, cuman tunjangan jabatannya diubah. Grade-nya tetap satu dengan semua benefit yang ada, tapi tunjangan jabatannya diubah. Sekarang tunjangan jabatannya turun mengikuti tunjangan jabatan Head of Software and Web Development. Atau karena sudah sepuh banget, Bapak mungkin malah mau turun sampai ke bawah sini, back end web development juga boleh. Berarti nanti tunjangan jabatannya turunnya agak drastis. Tapi mungkin Pak Jarod, ya udahlah nggak apa, daripada saya nganggur ya kan, anak-anak udah mentas, saya cuma tinggal dengan istri, pendapatannya saya sedikit, tapi kan ininya tunjangan jabatannya, grade-nya tetap tinggi ya, fasilitasnya tetap, mungkin cuma berkurang tunjangan jabatannya aja. Artinya apa? Kita itu bisa mendemosi orang. Instead of mecat orang, kita bisa mendemosi orang. Nah, kalau orang ini tidak terima untuk didemosi, tapi aturan demosi itu ada dalam peraturan organisasi ya. Nah, kalau orang ini tidak terima untuk didemosi, ya dia silakan mengundurkan diri. Nah, kalau dia mengundurkan diri kan pesangonnya kita tidak terlalu berat, karena terserah kita kan kalau mengundurkan diri. Nah, beda kalau ini Pak Jarod ini udah parah, udah nggak bisa kerja, tapi kalau kita berhentikan
Kalau tidak ada semacam ini, tidak ada grade dan tunjangan jabatan ini, maka kita berhentikanlah Pak Jarod itu 40.370.000 kali berapa sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Ini kan berat banget nih, ya kan? Oleh karena itu kita buat seperti ini karena peraturan di ketenagakerjaan itu yang namanya gaji pokok dan tunjangan tetap tidak boleh diturunkan. Yang boleh berubah-ubah adalah tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan jabatan ini adalah tunjangan tidak tetap. Nah, kalau gaji pokok itu nanti masih kita tambahi tunjangan, misalnya tunjangan transportasi. Ya, di sini. Nah, nanti yang tidak boleh dikurangi itu hanya tunjangan hanya gaji pokok ya yang masuk dalam grade ini dan tunjangan transportasi tadi juga tidak boleh dikurangi. Nah, kalau Anda mau membeda-bedakan tunjangan transportasi ya nanti jadinya Pak Jarod ini tunjangan transportasinya besar. Tapi kalau mau dipukul rata seluruh karyawan tunjangan transportasinya misalnya 300.000 atau ya sesuai grade monggo terserah ya. Oke, di sini tak tambahin tunjangan transportasi ya supaya Anda nggak lupa ya. Atau tunjangan tetap. Nah, ini terserah nanti. Mau diberi tunjangan transportasi atau tunjangan makan atau tunjangan transportasi dan makan terserah. Tapi dua ini nggak boleh turun. Kalau Anda menurunkan Pak Jarod jadi head of social media, yang turun hanya ini. Ini dan ini tetap. Jadi dia tetap di grade 1, tunjangan transportasinya tetap mahal gitu ya. Tapi dia tunjangan jabatan itu turun. Oke, sampai di sini oke. Tadi penyesuaiannya untuk mengubah-ubah tunjangan jabatan dan grade tadi bermain di sini supaya kenaikan pembiayaan gaji itu tidak terlalu melambung. Anda bermain dengan mendekatkan total take home pay ini dengan total gaji sekarang. Oke, gaji selesai. Sekarang kita masuk ke zona tidak aman ya. Kalau tadi kan zona aman dan semi aman, sekarang kita masuk ke zona aman. Zona tidak aman. Nah, zona tidak aman ini ditentukan oleh goal setting dan 360. Nah, pengukuran goal setting ini menggunakan KPI bulanan. Jadi setiap KPI tahunan itu harus di breakdown menjadi KPI bulanan. Kemudian pengukuran 360 kan kemarin sudah dibahas kalau itu bisa suka-suka, jadi kalau terkesan atau jengkel itu bisa langsung mengisi, sehingga setiap bulan itu bisa saja kosong. Kalau kosong terus berarti dia diberi nilai 100. Atau kalau mau standar 4, ya diberi nilai 4. Kemudian di sini munculnya adalah 100. Nah, kecuali ada penilaian, baru dia diberi sesuai skor penilaian itu gitu. Namun ingat, kalau ada yang menilai rendah atau menilai tinggi, harus kita follow up dengan menelpon 360 degree dari orang yang dinilai itu, apa betul penilaian itu objektif atau itu subjektif. Oke ya. Jadi ini ada kemungkinan nanti yang di 360 ini kemudian besar skornya 100 semua. Mungkin aja ada nongol-nongol. Nah, makanya Anda harus setiap bulan atau setiap 2 minggu atau setiap minggu mengirim WA kepada seluruh karyawan mengingatkan apabila terkesan oleh kinerja seseorang atau apabila kecewa oleh kinerja seseorang, silakan memberikan penilaian melalui link ini sehingga kita dapat informasi terkait perilaku ya 360. Seperti kita ingat, goal setting ini adalah untuk target, untuk apa hasil, mengukur hasil, sedangkan 360 ini untuk mengukur proses. Jadi diukur dengan hasil, kalau goal setting, kalau ini diukur dengan perilaku. Oleh karena itu supaya objektif, maka pengukurnya harus lebih dari 1 dan idealnya adalah dari atas, dari samping, dan dari bawah. Oke, sekarang kita sudah dapat skor, contohnya Pak Jarod ini goal settingnya 105, tapi 360-nya 3,4 out of 4 ya, standarnya 4. Jadi
sering ya, bukan selalu. Boleh Anda ambil standar 3 sama dengan 100, berarti kadang-kadang itu sudah standar gitu ya, terserah lah ya. Itu kebijakan SDM yang disetujui oleh manajemen. Nah, oleh karena itu kita ketemulah kinerja bulan Mei. Ini setiap bulan dibuat kayak gini loh ya. Setiap bulan ini kinerja bulan Mei, tetapi ini mudah sekali ngitungnya karena karyawannya kan ada karyawan khusus. Dan kemudian juga diberi seperti sudah disampaikan bahwa untuk menilai 360 degree ini kalau nilai kualitasnya itu paling gampang adalah dengan kepuasan di mana semua orang harus ditanya atau dengan keluhan, yaitu mendorong semua orang untuk mengeluh apabila kecewa dengan layanan. Atau konsumen juga kita dorong untuk menyampaikan penilaian kepada layanan kita dengan cara misalnya yaitu tadi sosialisasi, berikanlah apabila Anda kecewa, silakan Anda sampaikan kekecewaan Anda melalui link ini gitu. Perlu saya sampaikan juga bisa menggunakan Google Form, tapi kalau organisasi Anda keren, Anda tentunya bisa membuat aplikasi sendiri untuk melakukan masyarakat ampun sesama karyawan melakukan penilaian. Nah, di sini kita lihat kinerja bulan Mei ini Pak Jarod 95 dia tidak dapat tunjangan kinerja bulanan. Nah, bagaimana sih tunjangan kinerja bulanan ini? Kita lihat dulu dananya. Gimana sih menentukan dana untuk tunjangan kinerja dan bonus? Nah, untuk dana tukin dan bonus itu kalau untuk organisasi profit adalah sekian persen. Oh maaf ini saya benerin dulu ya. Sekian persen dari keuntungan tahun ini digunakan untuk bonus. Kemudian sekian persen dari keuntungan tahun ini ditetapkan oleh manajemen dan pemilik digunakan untuk tukin tahun depan. Jadi nanti dari seluruh keuntungan itu dia ambil ini. Berapa persen, ini berapa persen. Kemudian tukin untuk tahun depan dibagi 12 menjadi dana tukin per bulan untuk tahun depan loh ya. Nah, jadi kita akhir tahun ini biasanya kalau dunia swasta itu September ya, itu Oktober kalau udah dihitung kayak gini, Oktober itu udah bagi-bagi bonus ya. Diambil dari keuntungan akhir bulan September itu ya. Tetapi dia juga organisasi nyimpen uang sekian persen dari keuntungan disimpan untuk dibagikan selama 1 tahun ke depan untuk tunjangan kinerja tahun depan. Kalau organisasi non-profit itu juga bisa dibuat seperti ini, tapi duitnya tidak persen dari keuntungan, tetapi kebijakan remunerasi dari lembaga non-profit itu. Gitu. Nah, sekarang berarti kita udah punya duit ya. Kita udah punya duit untuk dibagikan. Nah, kita sekarang ambil dari yang kinerjanya tinggi saja. Nah, kinerja tinggi ini ya harus ditetapkan. Kinerja tinggi ini Anda bikin, organisasi Anda bikin level-level kinerja. Misalnya Anda beri nama seperti kartu kredit gitu ya, silver, kemudian silver, gold, platinum, apalagi yang lebih maut lagi atau kalau di pemerintahan di UGM itu tapi itu tidak ding itu. Ada lagi ya contoh apa ya selain kartu kredit. Ya pokoknya dikasih nama-nama yang keren gitulah. Makin nah ini range kinerjanya misalnya 110 sampai 120, 121 sampai 130, 131 sampai 140 itu makin tinggi tuh ini kinerjanya. Nah, ini namanya ya makin hebat gitu. Ya. Nah, kemudian kalau yang jenis ini kinerjanya 110. Ini 110 120 ini 111 ya. 111 sampai 120
Jangan niru saya loh, Anda harus buat sendiri loh ya. Range kinerja ini. Nah, ini mau diberi berapa persen tunjangan? Berapa persen dari gaji ya? Berapa persen dari take home pay? Sorry, ini tak ganti deh. Supaya ini ya, supaya lebih. Berarti dari take home pay. Wah, nanti kalau take home pay anu ya. Berapa persen dari gaji deh, gaji aja, bener. Kalau take home pay itu udah termasuk anu udah termasuk tukin ya udah. Jadi gaji itu kan tadi ya, yang ini loh, gaji itu yang ini. Ini ya, ini berarti gaji baru deh. Gaji baru. Ini bukan take home pay nih. Nanti take home pay nanti termasuk tukin itu ya. Oke. Jadi belum diantar. Nah, jadi kemudian Anda tadi kan bikin ini ya, tukin ya. Nah, ini diberi nama yang keren-keren. Terus ini berapa persen dari gaji? Gitu. Nah, ada catatan apabila total tukin ini setelah semua dijumlah yang berkinerja, itu kok tukinnya melebihi dana tukin per bulan yang tersedia dari ini persen keuntungan tahun ini yang disimpan itu, terus dibagi 12 itu kan setiap bulan ada dana tukin tuh. Nah, ternyata pas dihitung-hitung semuanya yang berkinerja itu totalnya melebihi dana tukin. Wah, ini perusahaan organisasi tidak nomboi ya. Maka diubah penghitungannya. Diubah menjadi dana tukin pada bulan itu ya, entah berapa juta ya. Itu dibagi total skor yang mendapat tukin. Jadi mereka yang mendapat tukin ini rupiahnya ini diganti skor ya. Yang tadinya itu dia dapat tambahan berapa ratus atau berapa juta terserah ya, nanti hitungannya gimana ya. Itu dijumlah lalu ini digunakan untuk membagi tukin perkaraan yang berkinerja. Oh, sorry. Aduh. Total skor yang mendapat tukin itu total skor ini. Jadi misalnya ini tak ambil contoh ya. Ini si Edi Leksono ya. Edi Leksono skor 105 udah dapat tukin misalnya. Edi Nugroho 120 ini kemudian Eri Farida 125, Ina Saraswati 139. Nah, ini semua dijumlah ya, sorry tadi salah ya. Jadi ini sama dijumlah, kemudian dana tukin yang tersedia ini dibagi oleh jumlah tadi. Nah, ketemulah berapa rupiah toh? Nah, berapa rupiah ini kemudian dikalikan skor dari kinerja masing-masing karyawan. Dalam hal ini rupiahnya tadi berapa, lalu dikalikan 139. Itu menjadi dana tukinnya Ina Saraswati gitu. Oke, berarti tukin beres ya. Ini per bulan nih, per bulan. Jadi per bulan bisa beda-beda orangnya. Nah, kalau pakai penghitungan yang pertama ini, ya toh, dananya sisa. Ya, bisa aja kan totalnya itu di bawah dana tukin yang tersedia. Maka sisa dana tukin ini ditambahkan untuk dana tukin bulan berikutnya, gitu ya. Oke, udah beres dengan tukin. Sekarang kita akan bahas tentang bonus. Jadi bagaimana menentukan bonus? Nah, ini dia. Jadi bonus itu skor kinerja selama setahun dijumlah ya. Nah, ini kalau asumsi kita anggap standar itu ada 90 sampai 100. Itu dianggap kinerja standar. Ada yang menganggap 95 sampai 105 boleh. Sorry. 90 sampai 110 itu standar. Boleh juga Anda tetapkan 95 sampai 105 itu standar. Pokoknya turun dikit dari 100, naik dikit dari 100. Jadi tidak 100 persis gitu ya. Yang standar itu turun dikit dari 100 dan naik dikit dari 100 itu standar. Oke.
Nah, kemudian kalau orang ini kinerjanya di total, ketemunya di bawah 90, maka skor bonusnya 0,5. Kalau, nah ini, range-nya ini terserah Anda ya. 90 sampai 110, ini yang standar ya. Pokoknya kalau yang standar ini skornya 1. Ingat ya, untuk yang standar ini skornya 1. Kemudian yang di atas standar berapa sampai berapa itu 1, berapa. Berapa sampai berapa 1, berapa. Terserah Anda tentukan oleh kelompok ya. Anda tentukan oleh kelompok. Kemudian dana bonus itu dibagi total skor karyawan ini. Total skor bonus karyawan ini di total, kemudian harga satu skor adalah dana bonus dibagi total skor bonus. Kemudian bonus per karyawan adalah harga satu skor tadi dikali skor masing-masing. Ini adalah penetapan bonus. Jadi di sini maka karyawan akan mendapatkan bonus. Kalau karyawan itu semuanya dapat bonus. Yang kinerjanya rendah juga dapat bonus walaupun hanya 0,5. Demikian reward system yang harus Anda ingat, tidak harus kaku seperti ini. Ini hanya acuan. Anda bisa ubah-ubah di mana-mana, tetapi prinsip adalah selalu diingat ada zona aman, semi aman, dan tidak aman. Kemudian berikanlah keadilan pada ketiga aspek tadi. Terima kasih. Selamat belajar.